Oke, terima kasih. Selamat datang di channel kami, Kembang Godong Channel. Kali ini kita akan membahas cara repotting. Ini ada keladi lens Wharton. Keladi lens Wharton ini jenis dari Kanada kalau nggak salah ini. Nah ini daunnya sangat cantik sekali. Ini nanti kalau sudah dewasa warnanya sangat indah ya. Nah di sini saya akan berbagi tips bagaimana memindahkan. Nah ini kan kita baru beli, masih pakai cup glass ya. Nah kita pindahkan ke dalam pot supaya nanti tumbuh subur. Nah caranya bagaimana? Oke, langsung saja. Seperti biasa, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu ya. Oke, lanjut. Nah pertama kita siapkan medianya. Ini medianya seperti biasa kita gunakan campuran dari beberapa media tanam, diantaranya ada kompos daun bambu, terus sekam bakar, dan pupuk kandang. Nah kita gunakan 3 media tanam ya, dengan perbandingan masing-masing 1:1:1. Ini kita campurkan seperti ini. Ini yang akan nanti kita gunakan untuk media tanam keladi lens Wharton. Oke, langsung saja kita buka pelan-pelan supaya aman. Nah, sambil ini ya, untuk jenis keladi lens Wharton ini memang masih sangat langka sekali ya, jadi masih sulit didapat karena memang perkembangan pertumbuhan daripada keladi lens Wharton ini lebih lambat daripada jenis-jenis keladi lokal lainnya, keladi lokal ataupun keladi Thailand. Ini untuk keladi lens Wharton ini lebih lambat. Jadi masih cukup langka sekali. Nah ini langsung saja kita pindahkan. Pertama kita isikan dulu. Jangan lupa ya untuk lubang potnya jangan sampai ada yang masih rapat. Ini supaya porositas ataupun drainase daripada media ini tetap terjaga. Kita masukkan kurang lebih 1/3 media tanamnya. Nah ini tidak perlu diganti medianya ya, cuma kita tambahkan saja. Caranya tinggal kita balik saja seperti ini. Nah seperti ini, lalu kita masukkan ini supaya akar-akarnya tidak rusak. Terlalu banyak enggak. Nah ini yang kita tambahkan medianya sedikit demi sedikit.
Nah, untuk teman-teman mungkin yang barangkali ingin mengoleksi keladi jenis Lansworton ini, yang kesulitan mencari bibitnya, bisa menghubungi kami ya, bisa kirim lewat komentar, nanti bisa kita kasih tahu di mana belinya. Nah, seperti ini ya, cukup. Setelah seperti ini sudah ada di dalam pot, lalu bagaimana caranya kita merawat keladi Lansworton ini supaya cepat tumbuh dan tumbuh dengan subur. Itu caranya seperti biasa, seperti kita merawat keladi-keladi jenis lainnya. Yang pertama dari segi tadi media tanam, pastikan media tanam yang kita gunakan itu memiliki porositas yang baik, karena jenis keladi ini itu sama seperti keladi lainnya, yaitu membutuhkan kadar air yang cukup banyak. Jadi harus kita perhatikan medianya jangan sampai kering, supaya tanaman ini tumbuh subur. Berikutnya, selain dari media, yang perlu kita perhatikan lagi adalah tempat penyimpanannya. Jadi untuk keladi Lansworton ini ditempatkan di tempat yang terang. Jadi terang tapi tidak terkena sinar matahari langsung, karena hampir semua jenis keladi itu kalau kena matahari langsung itu nanti di pinggiran daun-daunnya itu bisa menguning. Nah, contoh seperti ini nih. Nah, ini kan ada sedikit menguning. Nah, ini karena terlalu banyak kena sinar matahari langsung, jadinya bisa seperti ini. Nah, tapi ini nanti ini kan daun masih muda ya, nanti bisa sembuh. Terus berikutnya, selain dari segi penempatannya, yaitu penyiraman. Untuk penyiraman kita biasanya melihat kondisi dari media tanam itu sendiri. Kalau kita lihat medianya sudah mulai mengering, itu harus kita siram. Nah, untuk penyiraman itu di tiap daerah bisa berbeda-beda. Jadi mungkin kalau teman-teman yang berada di daerah yang cuacanya cukup panas, itu bisa sehari 1 kali atau mungkin bisa 2 kali. Nah, ini tapi kalau saya menyiramnya bisa 2 hari sekali, karena di sini cuacanya juga cukup dingin. Jadi keladi ini untuk medianya masih, walaupun 2 hari masih cukup lembab. Nah, berikutnya adalah pemupukan. Untuk pemupukan untuk keladi ini itu saya sarankan menggunakan pupuk organik ya, supaya tidak merusak daripada media tanam itu sendiri. Nah, setelah ini, supaya ini kan baru dipindah, supaya tidak stres, tanaman ini kan juga bisa stres ya kalau baru dipindah seperti ini. Untuk mengatasinya supaya tidak stres, supaya tidak layu, itu biasanya kita gunakan penyemprotan dengan larutan vitamin B1. Ini supaya tanamannya nggak stres dan nggak layu. Ini pakai B1, kita pakai merek Biggrow anti stres. Nah, caranya cukup banget, disemprotkan saja seperti ini, pakai spray ke medianya sampai benar-benar basah.
ini ya. Setelah ini kita simpan di tempat yang teduh dulu selama kurang lebih 3 hari sampai 1 minggu. Nanti baru kita jemur. Nah, jemurnya itu juga jangan terlalu lama, tapi cukup di sinar matahari pagi hari sampai jam 9-an lah, itu kita jemur supaya warnanya ini nanti warna merahnya bisa lebih tajam lagi. Sekian tips dari kami bagaimana cara merawat jenis keladi transporton yang masih tergolong cukup langka ya, untuk nyarinya juga cukup susah. Terima kasih telah berkunjung ke channel kami. Jika Anda suka video ini, bisa share ke teman-teman yang lain dan semoga bermanfaat. Terima kasih.